Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan di video kali ini saya akan coba sharing mengenai bagaimana sih aktivitas sehari-hari seorang admin gudang. Kalau kita melihat secara tupoksi, memang tugasnya itu mudah dan mungkin tidak membutuhkan waktu yang banyak. Misalkan di pagi hari, dari jam 8 sampai jam 9 atau jam 10, yang saya kerjakan adalah mengarsip dokumen-dokumen, kemudian menstempel faktur dan menandatangani faktur. Kemudian melakukan serah terima. Dari jam 10 sampai jam 12 saya melakukan proses cetak faktur dan cetak permintaan barang. Kemudian dari jam 12 sampai jam 1 saya melakukan opname manual. Dari jam 1 sampai jam 2 atau sampai asar, saya biasanya mencetak nota retur atau BS dan membuat permintaan barang secara manual. Nah, dari jam 3 sampai dengan selesai, bisa itu jam 7 malam, bisa itu jam 8 malam, saya melakukan realisasi faktur, melakukan BTB untuk nota retur, dan melakukan BTB untuk retur box. Kurang lebih tugas pokok saya itu cuma segitu. Akan tetapi pada realitanya, pada faktanya tidak seperti itu ya teman-teman. Dari jam 8 sampai jam 10 itu terkadang belum selesai mengarsip PBBKB, mengarsip BTB, mengarsip mutasi, mengarsip surat jalan. Terkadang saya melakukan serah terima faktur itu jam 2, kadang seperti itu. Dan bahkan cetak faktur pun yang seharusnya selesai jam 12, terkadang saya selesai jam 3 karena beberapa kendala. Di antara kendalanya adalah banyaknya selingan. Misalkan ketika saya melakukan pengarsipan PB, BKB, BTB, mutasi, surat jalan, tiba-tiba dari sales ada permintaan mendadak untuk mengirimkan orderan ke suatu toko gitu. Jadi orderannya itu emang udah ada dari kemarin, cuma pengen dikirim lebih cepat, sehingga saya harus meluangkan waktu untuk membuat surat tugas kirim dan mencetak PB dan fakturnya. Kemudian kendala yang kedua, ketika saya sedang mengarsip dokumen-dokumen yang sudah saya sebutkan tadi, terkadang tiba-tiba saya diminta oleh pihak gudang atau kepala gudang untuk memasukkan surat jalan gitu ya. Jadi surat jalannya ini datang secara mendadak, tapi karena barangnya sedang dibutuhkan saat itu juga, maka saya harus memasukkan stok yang ada di surat jalan tersebut. Dan itu cukup memakan waktu walaupun cuma 5 menit sampai 10 menit, akan tetapi itu mengganggu efisiensi waktu saya bekerja. Kemudian kendala yang sering saya alami selanjutnya adalah saya terkadang diminta secara mendadak oleh pihak operasional, entah itu sales atau dropping, untuk mencetak nota retur. Ya bayangkan saja kalau misalkan saya sedang mencetak faktur atau sedang opname, itu kan perlu fokus yang luar biasa. Dan ketika mencetak faktur misalnya, saya diperlukan untuk fokus jaringan. Karena mencetak faktur itu biasanya loadingnya agak lama, meskipun jaringannya lagi cepat. Tiba-tiba saya diminta untuk membuat SO retur dan langsung ngeprintnya. Kemudian hal yang membuat efisiensi waktu saya menjadi terganggu selanjutnya adalah adanya perintah dari atasan untuk merekap kiriman secara langsung. Jadi kan di perusahaan itu ada perusahaan cabangnya, misalkan di wilayah kota A ini ada suatu wilayah yang pasarnya itu lumayan besar, tapi karena dari perusahaan jangkauannya cukup jauh, maka dibukalah perusahaan cabang di sana. Nah, setiap ada kiriman dari pabrik yang datang ke perusahaan cabang tersebut, maka saya harus langsung fakturkan. Dan jumlahnya itu teman-teman nggak sedikit, terkadang jumlah satu fakturnya itu bisa nyampe 20 atau 30 item, dan itu harus saya rekap dan saya cek satu persatu supaya tidak ada kesalahan, supaya yang saya fakturkan dengan yang ada di surat jalan yang dikirim ke perusahaan tersebut harus sama. Dan saya terkadang menghabiskan 30-60 menit. Yang membuat direct dari PS itu ribet adalah jika toko-toko biasanya itu SO-nya sudah disediakan, jadi kita itu tinggal narik SO dan dibuat jadi faktur. Sedangkan untuk direct dari PS, apalagi yang tidak ada PO-nya, kita itu mulai dari awal, dimulai dari nyari surat jalannya dulu, ngerekap surat jalannya dulu, dan proses yang paling lama itu ada di proses input SO dan ngerekap, karena takut salah gitu. Karena kan itu posisinya kita yang input, jadi kita harus waspada, karena kalau salah itu nanti ngaruh ke faktur pajak dan prosesnya akan belibet banget gitu. Kemudian hal selanjutnya yang mengganggu efisiensi saya bekerja adalah setiap seminggu sekali saya harus menyaksikan pembakaran barang retur. Jadi barang-barang retur dari toko yang sudah tidak bisa di-repack lagi atau tidak bisa dijual lagi, dalam artian itu sudah expire ataupun barangnya sudah rusak parah, maka barang itu harus dibakar. Dan setiap minggu saya harus menyaksikan pembakaran itu. Kenapa dalam proses pemusnahan atau pembakaran barang retur ini saya harus ikut serta? Karena di sini saya posisinya sebagai saksi gitu. Karena ditakutkan ada penyalahgunaan, misalkan stok harusnya sekian yang dibakar, akan tetapi karena disalahgunakan, entah itu dimakan, dimanfaatkan atau bagaimana, intinya tidak dibakar, maka stok yang harusnya dibakar sekian, tapi jumlahnya kurang dari yang ditentukan. Tapi ya karena saya juga ikut serta dalam proses ini, sudah jadi kewajiban saya untuk ikut membantu, termasuk mengangkut karung-karung yang barangnya akan dibakar di sini.
Dan dalam proses pembakaran itu pun bisa memakan waktu 30 menit sampai 1 jam karena biasanya terdapat 10 sampai 20 karung dan saya harus mengangkat karung-karung tersebut. Dan hal terakhir yang mengganggu efisiensi waktu bekerja adalah error system. Entah itu sistemnya melambat atau bahkan tidak bisa dijalankan sama sekali. Ketika jaringannya lemot misalkan, itu akan mengurangi efisiensi saya sekitar 2 sampai 3 jam. Apalagi ketika sistemnya memang betul-betul tidak bisa dijalankan dan error sama sekali, misalkan 1 jam saja, itu akan mengurangi efisiensi saya sampai 4 jam ke depan. Jadi kalau misalkan sistemnya error 1 jam, itu saya bisa numpuk pekerjaan untuk 3 jam atau 4 jam ke depan. Sebegitu mengganggunya jaringan yang tidak lancar ataupun yang tidak jalan sama sekali. Sehingga karena gangguan-gangguan tersebut, pekerjaan saya yang sudah saya urutkan lumayan gampang dan tidak banyak itu, terkadang bisa saya tunda ke hari esoknya lagi, karena waktunya yang bisa dibilang kurang gitu ya. Apalagi kalau misalkan pekerjaan yang seharusnya selesai di bawah jam 12, tapi mepet ke jam 3 atau bahkan jam 3 belum selesai, otomatis itu akan mengganggu proses closing atau proses tutup buku harian. Saya membuat video ini karena terinspirasi dari ocehan teman-teman operasional gitu ya. Jadi mereka tuh menganggap bahwasanya tim admin itu kerjaannya tuh gampang gitu. Jadi menurut mereka tim admin itu kerjanya cuma pagi pun menurut mereka nggak sibuk, dan sore. Sehingga tatkala mereka ada suatu keperluan kepada saya, kepada admin gudang atau admin fakturis, tatkala respon saya lambat, mereka akan marah karena mereka menganggap bahwasanya saya ini nggak ada kerjaan, tapi kenapa ketika dimintai bantuan responnya telat. Dan itu cukup membuat psikologi saya agak kurang konsen gitu ya, karena stigma-stigma seperti itu. Jadi itu ya ulasan singkat dari saya bagaimana keseharian kerja saya. Meskipun secara teori kelihatannya gampang dan sedikit dan mudah, tapi pada prakteknya, pada realitanya tidak semudah itu. Banyak faktor yang membuat saya kehilangan efisiensi kerja, sehingga meskipun secara teori pekerjaan saya itu nggak banyak, tapi ketika dikerjakan, saya butuh waktu 10-12 jam untuk mengerjakan itu semua. Itu artinya ketika saya mulai kerja jam 8 pagi, maka pekerjaan saya itu bisa saya kerjakan sampai selesai sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Jadi kalau hitung-hitungan capek, mungkin tim operasional, mereka memang turun langsung ke lapangan, mereka kehujanan, mereka banyak resiko lah di jalan. Mungkin mereka maksimal membutuhkan waktu sekitar 8 jam, dan itu pun jarang, rata-rata 6 jam ya di lapangan. Sedangkan untuk tim administrasi, meskipun mereka agak kehujanan, kepanasan, mereka diam di sebuah ruangan yang bahkan ber-AC seolah-olah enak gitu ya, nggak ada risiko, tapi secara waktu mereka terpenjara. Bahkan terkadang kalau sistemnya lagi error dan banyak kendala, saya berangkat jam 8 atau jam 9 dan saya nanti pulang lagi jam 9 malam atau bahkan jam setengah 10. Itu artinya saya bekerja 12-13 jam ya teman-teman. Jadi kalau ukuran capek, ya kita semua capek lah. Itulah mengapa perusahaan tetap memberikan gaji yang sama, baik kepada tim operasional ataupun kepada tim admin. Ya karena secara beban dan tanggung jawab pekerjaan itu sama, meskipun dalam melakukannya, dalam prakteknya berbeda gitu. Oke, jadi itu aja sih video dari saya. Mudah-mudahan memberikan informasi kepada teman-teman. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.